Ya, saudara, arisan bodong semakin merajalela. Dalam sebulan terakhir, arisan bodong sudah muncul di 4 daerah, di Banjarmasin, Martapura, Jember, dan juga Banyuwangi. Apakah arisan yang Anda ikuti adalah arisan yang bodong atau tidak, dan bagaimana mengenali arisan bodong? Anda bisa telepon kami, sudah ada Prita Gozi di sini. Telepon kami ke nomor 021536600500, 021536600500 untuk memastikan apakah arisan yang Anda ikuti arisan bodong atau tidak. Baik, Prita, ini sayangnya banyak terjadi di banyak daerah ya. Dan Anda punya beberapa ciri-ciri dari arisan bodong. Mari kita lihat ciri-cirinya. Ada 4 menurut Anda ciri-ciri dari arisan bodong yang perlu pemirsa tahu. Mari kita lihat. Yang pertama adalah biasanya adalah pasti tentang skemanya, Mas Bima. Ya. Jadi yang paling pertama pasti adalah tentang skema. Skemanya itu kalau arisan bodong biasanya skemanya adalah piramida. Dimana kalau piramida di sini biasanya dia akan ada proses rekrutmen anggota. Dan pastinya untungnya tuh menggiurkan. Nah, ini yang sebetulnya menurut saya edukasi kepada masyarakat nih penting sekali nih, masalah untung menggiurkan. Karena banyak orang bilang, oke, imbal hasil tinggi. Berapa sih yang namanya tinggi itu? Jadi yang wajar tuh berapa, yang sudah tidak wajar tuh berapa. Katakanlah kita diajak memasukkan uang 100 juta rupiah. Kemudian kita dijanjikan dalam 1 bulan uang kita akan balik 50 juta plus 100 juta. Artinya kita akan dapat keuntungan itu 50% dalam 1 bulan. Berarti kan 600% dalam setahun kan. Aneh sekali, padahal tabungan biasa itu dapat 6% 1 tahun aja udah luar biasa. Tidak masuk akal. Tidak masuk Baik, akal. ada penelpon pertama dan ini kebetulan dari Jember ya, ada Yahya. Selamat pagi Yahya, silakan ke Prita Gozi. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ini banyak tawaran-tawaran kepada kami, seperti ini, apa namanya, ikut cari orang, satu itu harus bayar 1.600.000 dan saya dapat bagian 1 juta, sistemnya seperti itu. Nanti akan saya transfer, tapi ini alhamdulillah semacam kayak gitu, SMS atau di SD kayak gitu saya tidak mengikuti itu. Saya sudah sebarkan itu. Apakah termasuk model-model kayak gini? Oke, Bapak. Baik, ya, terima kasih banyak. Ya, jadi sebetulnya ini hampir mirip dengan nomor 4 ya, ciri-cirinya dipasarkan masif via ponsel dan jejaring sosial. Jadi di-blast aja tuh secara umum. Kemudian kan pada saat seseorang itu memang biasanya nih butuh uang atau iseng-iseng gitu akhirnya tergoda. Nah, jadi kalau saran saya janganlah kita ikuti. Jadi seperti Pak Yahya, jadi saya nggak berani ikut lah gitu yang seperti itu. Betul sekali. Jadi jangan kita mudah tergoda dengan hal-hal seperti itu. Nah, masalah yang terjadi adalah dalam beberapa kasus yang kami temui, ketika mereka ikut anggota arisan, uangnya pada saat percobaan pertama dapat untung, tapi pada saat kedua, ketiga lalu dibawa kabur. Tapi kita tahan dulu jawabannya. Ada penelpon ada Diah dari Jakarta. Selamat pagi. Iya. Pagi. Ya, pagi. Pertanyaan saya, ini saya bukan korban arisan, tapi banyak tetangga saya yang jadi korban dan dibilangnya dapat plus investasi. Nah, kalau udah jadi korban nih kemana ya harus melapornya? Terus kalau misalnya ini adalah orang dekat yang ngajak, sepertinya kan sulit mengetahui ciri-cirinya bahwa ini adalah arisan bodong. Nah, itu gimana ya? Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah jadi korban tangganya. Agak rumit ya kalau jadi korban ya. Ya, jadi gini, kalau misalnya sudah jadi korban atau merasa bahwa sepertinya saya korban, maka alangkah baiknya untuk melaporkan hal ini kepada kepolisian setempat gitu ya. Karena langsung, karena ini kan adalah potensi. Apakah iya atau tidak ini belum tentu. Tapi itu potensi. Jadi nanti akan bisa dilaporkan kembali juga ke Satgas Waspada Investasinya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi bisa kedua tempat, yaitu selain ke kepolisian, kemudian ke Satgas Investasinya Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini sebetulnya nomor 3 itu kan anggota tidak saling kenal. Tetapi banyak biasanya. Banyak. Nah, tapi biasanya dia kenal dengan bandarnya. Oke. Jadi kan seperti tadi disebutkan tetangga ini kenal dengan orang dekat. Nah, problemnya bandarnya itu kadang-kadang tidak tahu bahwa ini adalah penipuan.
Jadi bandara juga ditipu sebenarnya. Iya betul sekali, karena dia sistemnya itu adalah rekrutmen anggota. Jadi kayak member get member. Nah yang paling atas nih yang memang bikin penipuan. Kemudian dia rekrutlah bandar-bandar, lalu dapatkan keuntungannya. Wah berarti ini betul nih, nah kamu harus rekrut lagi orang lain. Nah disitulah dia rekrut orang-orang yang terdekat. Apalagi namanya ibu rumah tangga, itu biasanya kan mereka berkumpul saat menunggu anak ataupun ibu-ibu di PKK tertentu. Jadi memang kelompok-kelompok arisan. Nah biasanya memang ibu rumah tangga itu paling mudah. Kalau temannya ikut dan oh iya betul, berarti artinya kita bisa percaya kan itu teman sendiri, nggak mungkin dia nipu. Ya mungkin temennya juga nggak tahu bahwa itu adalah penipuan. Oke, nah tadi kita lanjutkan poin yang sebelumnya bahwa dalam beberapa kejadian ketika ada anggota arisan yang coba-coba ikut, misalnya ikutnya kecil dulu 500.000. Lalu benar-benar cair nih uangnya. Lalu karena dia wah benar-benar cair, saya taruh uang yang lebih besar lagi. 20 juta, 30 juta. Nah di percobaan yang kedua dan ketiga lalu barulah ditinggal kabur. Ya itu istilahnya kalau ilmunya itu adalah behavioral finance. Jadi psikologis dari seorang investor. Kita tuh selalu bermain di ranah antara ketakutan atau keserakahan. Pada saat kita takut kita taruh uang sedikit. Tetapi pada saat kita yakin biasanya kita masuknya itu adalah ke kelompok greedy atau mulai saya mungkin dapat untung, saya dapat untung. Nah itu memang sangat manusiawi. Nah itu yang dipermainkan sebetulnya dalam skema ini. Psikologis si pemilik dananya itu. Baik, ada penelpon yang keempat. Ada? Kaiman dari Banjarmasin. Baik, ini juga salah satu kota yang terdapat arisan bodong di sana. Selamat pagi Pak Kaiman. Selamat pagi, Sulaiman Pak. Pak Sulaiman, ya baik. Selamat pagi Pak Sulaiman. Ini dari Banjarbaru. Ya. Begini Ibu, sebenarnya yang menjebak itu jangan dibandingkan dengan bunga tabungan di bank atau deposito, Bu. Kenapa? Ya? Karena begini, mereka tidak ke sana pemikirannya orang. Biasanya mereka menawarkan itu adalah dengan perhitungan bisnis. Misalkan ada satu barang itu bisa saja lebih dari 100% keuntungan, Bu. Ya, saya paham. Dan situlah penjebakannya, Bu. Ya, oke. Nah, perputaran itu. Nah itulah, seharusnya yang dipahami ataupun yang disosialisasikan adalah pemahaman-pemahaman tentang money game ini, Bu. Nah ini biasanya terjadi justru pemahamannya adalah pada aparat kepolisian kita yang membandingkan dengan perbankan. Oke. Padahal ini kenanya itu harusnya adalah pada pengumpulan dana masyarakat di luar ketentuan perundang-undangan. Baik. Jadi kalau diarahkan ke perbankan itu hukumnya enggak kena. Baik, saya akan jelaskan kenapa kita harus bandingkan begitu. Baik, terima kasih. Jadi gini, sering banget nih orang yang punya argumentasi, kan mungkin aja kalau itu bisnis kemudian kita pinjamin uang untuk modal kerja dan lain-lain. Nah problemnya adalah kalau untuk modal kerja itu biasanya hanya 1 bulan. Nah disitulah perbedaannya. Kalau dia bilang konsisten dapat sekian, dengan yang satunya lagi itu memang sudah jelas ada invoice-nya, ada apanya dan lain-lain. Di sini perbedaannya. Nah, untuk usaha pun tidak bisa dijanjikan. Sekian persen begitu? Iya, jadi yang namanya usaha itu tidak pernah bisa dijanjikan, Mas Bima. Karena kalau memang usaha itu, saya juga pemilik usaha, kita tahu persis bahwa yang namanya usaha itu, keuntungan itu bisa terjadi, bisa tidak. Pada saat itu dijanjikan, maka memang harus dibandingkan dengan perbankan. Karena hanya perbankanlah yang bisa menjanjikan suatu suku bunga, yaitu tabungan atau deposito. Jadi kenapa harus dibandingkan dengan perbankan? Karena dijanjikan. Berbeda kalau ini adalah istilahnya tawaran untuk sama-sama usaha, kita nggak bisa janjiin apa-apa gitu. Itu perbedaannya adalah di situ. Baik, dan juga tadi kalau Pak Sulaiman bilang ada barang yang dibisniskan ya, berarti minimal juga kita harus tahu apakah benar ada barangnya. Iya betul sekali. Karena kebanyakan tidak tahu uang ini larinya kemana. Benar. Yang tahu hanya uang ini berkembang. Betul, jadi memang kita harus tahu barang atau jasa apa yang diperdagangkan, siapa yang mengelola, kita lihat atau tidak, laporannya ada atau tidak. Nah disitulah analisa kita pada saat kita bisa berpikir dengan jernih, kita tahu mungkin nggak untungnya sebesar itu. Baik, terima kasih Prita dan semoga membantu bagi pemirsa yang menonton agar Anda tidak terjebak dengan arisan